Bursa transfer Liga 1 semakin memanas. Sejumlah tim sudah umumkan pemain baru, khususnya 4 tim rival tanah air, yakni Persib, Persija, Arema, dan Persebaya. Lalu ada siapa saja pemain yang datang dan pergi dari 4 klub rival tanah air ini? Di video ini pun kita akan ada berita transfer dari klub-klub lain di Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, inilah Rio Sport edisi kali ini, masih dalam edisi khusus bursa transfer Liga 1. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua, dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung akhirnya meresmikan 2 rekrutan pertamanya di musim ini. Mereka adalah duo Persebaya Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Perkenalan 2 pemain ini diunggah di akun resmi Persib. Kedatangan 2 pemain ini untuk merombak lini tengah Persib sepeninggal Basim Rashid dan Esteban Vizcara. Bahkan kabarnya datangnya Rashid otomatis posisi Deddy Kusnandar akan tersingkir di Persib. Kepindahan Ricky wajar, pasalnya sejauh musim lalu Ricky memang sudah sulit negosiasi gaji di Persebaya. Dan Persebaya pun melepas Ricky untuk mengurangi jumlah pemain yang sering absen lantaran membela timnas. Sementara untuk Rahmat Irianto ini yang mengejutkan. Selain ia adalah kapten Persebaya, ia juga anak dari salah satu pelatih Persebaya, yakni Bejo Sugiantoro yang notabene legenda Persebaya. Dan Rahmat digadang-gadang akan jadi legenda baru Persebaya selanjutnya. Tapi Rahmat mengatakan faktor teror dari bonek mania yang membuat dirinya tak nyaman di Persebaya. Dengan usia Rahmat yang masih muda, tentu ia akan menimba ilmu dulu di klub lain, baru mungkin nanti kembali ke Persebaya dan menjadi legenda di Persebaya. Namun yang lebih menghebohkan bukan soal Ricky dan Irianto yang diperkenalkan oleh Persib, namun video perkenalan kedua pemain ini yang justru menghebohkan para bobotoh. Bobotoh menilai ada kejanggalan di video ini. Pasalnya Bobotoh melihat ada gambar Ciro Alves di dalam video tersebut, yakni soal selebrasi gol membentuk love. Jelas ini menimbulkan spekulasi jika Ciro akan menyusul duo Persebaya ini ke Persib. Namun menurut kami itu belum tentu Ciro. Selebrasi gol love ini biasa dilakukan juga oleh Beckham Putra saat mencetak gol. Lalu siapakah dia, Beckham atau Ciro ya? Tak mau kalah dengan sang rival yang mendatangkan 2 punggawa timnas, tim Persija Jakarta pun kembali memastikan dan meresmikan 1 sosok punggawa timnas. Ia adalah Hansa Muyama. Ini adalah rekrutan ketiga Persija musim ini dan semuanya berlabel timnas, yakni Firza Andika, Hanif Syahbandi, dan Hansa Muyama. Bahkan untuk menyaingi Persib yang kabarnya akan segera umumkan Ciro Alves, tim Macan Kemayoran tak mau kalah. Kabarnya Persija akan segera umumkan bomber tajam yang juga pujaan bobotoh, yakni Ezechiel Nduasel. Baik Ciro maupun Eze memang belum pasti akan gabung Persib atau Persija. Pasalnya Ciro masih diisukan akan ke Bayangkara FC, Arema, atau Persis Solo. Sementara Ezechiel Nduasel masih disukan akan ke Persik Kediri dan Arema FC. Namun andai kedua pemain ini jadi direkrut 2 tim rival ini akan seru. Pasalnya persaingan 2 tim bebuyutan ini akan kembali memanas musim depan. Arema FC pun tak mau kalah dengan Persib dan Persija. Tim rival Persib ini pun juga mengumumkan rekrutan barunya, yakni 4 punggawa timnas.
yakni Adam Alis dan Evan Dimas yang masih aktif membela timnas, Gian Zola ex Persib yang juga pernah membela timnas, serta Andik Rendika Rama yang meskipun belum pernah berkostum timnas namun sempat dipanggil timnas untuk pemusatan latihan. Namun yang jadi pertanyaan, siapa bomber tajam yang akan mengisi slot Arema? Apakah Ciro Alves atau Ezechiel Nduasel? Pasalnya Arema baru akan umumkan dan launching tim pada 22 Mei 2022 mendatang. Lalu bagaimana dengan Persebaya? Mungkin inilah satu-satunya di antara 4 tim rival tanah air yang justru adem ayem rekrut pemain. Persebaya justru mencopoti gerbongnya satu persatu. Total sudah 12 pemain yang dilepas Persebaya sejauh ini. Mereka adalah Taisei Marukawa, Arsenio Valvot, Bruno Moreira, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, David Arianto, Ariski Wahyu, Johan Yoga, Octavianus Fernando, M. Saifuddin, Reva Adi Utama, dan juga Randy Irwan. Sama halnya dengan Persebaya, tim Madura United pun justru malah ditinggal sejumlah pemainnya seperti kiper Emrido, kiper Hong Jungnam, Asep Berlian, Randy Karama hingga Renan Silva. Belum lagi Beto Gonzalez yang pulang ke Persis Solo, Jamerson Xavier dan David Lali. Rido sendiri kabarnya diminati Bayangkara FC untuk gantikan Awan Seto, namun justru Rido tampak di Bandung. Sementara kiper Hong Jungnam belum tahu akan direkrut ke mana. Asep Berlian kabarnya resmi berlabuh ke Rans Cilegon FC. Randy Karama ke Arema, sementara Renan Silva kabarnya selangkah lagi akan memperkuat Persik Kediri. Ya, Persik Kediri tengah bergerilya. Dengan dana dari Gading Martin, Persik melepas 6 pemain dan tengah mengincar sejumlah bintang, di antaranya Renan Silva dan Bruno Matos untuk gantikan Dionatan Machado dan Marwin Angeles, Ezechiel Nduasel untuk gantikan Eje Jari, dan sejumlah bintang lokal lainnya. Bahkan kabarnya jika Ezechiel Nduasel gagal, maka Persik akan datangkan duet maut Persija, yakni Marco Simic dan Rico Simbajuntak. Kedekatan Gading Martin dengan Persija bisa saja memuluskan untuk Persik datangkan Simic dan Rico. Lalu yang lebih menghebohkan lagi, kabarnya pihak Persik Kediri telah mengajukan tawaran pada pihak Bali United untuk bisa datangkan Irfan Jaya ke Persik Kediri. Dan kabarnya negosiasi ini masih terus berlanjut. Jadi bisa dipastikan musim depan Persik Kediri akan menakutkan. Dari Persipura, di tengah sibuknya tim Persipura mengikuti keinginan Peter L yang ingin perkarakan Persib dan PSS, legenda Persipura yang juga anggota DPR Papua, Jack Comboy, justru memberikan teguran pada Persipura. Menurut pria yang akrab disapa Jeko ini, seharusnya tim Persipura tak perlu permasalahkan pertandingan tim lain, tapi Persipura harus introspeksi diri. Menurut Jack Comboy, kenapa Persipura bisa degradasi? Karena kesalahan Persipura sendiri yang sejak awal kompetisi lemah dan terkesan tak ada perhatian dari manajemen. Sekarang setelah terdegradasi barulah menyalahkan tim lain, padahal ini kesalahan diri sendiri. Saya minta tolong dengan sangat, tidak perlu lagi bicara soal laga Persib dan Barito. Kita tidak bisa lihat tim lain. Kalau Persipura tak mau terdegradasi, harusnya ya main bagus sejak awal. Saya juga sakit hati lihat tim kesayangan saya degradasi, menang di laga terakhir, tapi nasib ditentukan oleh tim lain. Tapi liga sudah selesai, nasi sudah jadi bubur. Jangan berpikir bahwa dengan kita menuntut akan membawa Persipura kembali ke Liga 1. Tidak akan, tapi justru akan memperlihatkan kebodohan kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain atau tim lain, benahi diri sendiri. Daripada mengurusi tim lain, urusi tim sendiri dan tatap Liga 2 untuk kembali ke Liga 1 secepatnya, ujar Jack Comboy. Dari Dewa United, tak mau kalah dengan Rans Cilegon FC yang datangkan Ronaldinho, tim Dewa United pun datangkan legenda sepak bola dunia,
Ia adalah mantan kiper terbaik Belanda dan kiper terbaik Manchester United Edwin van der Sar. Diketahui Van der Sar saat ini menjabat sebagai CEO Ajax Amsterdam. Hal ini disampaikan oleh CEO Dewa United Adrian Satya Negara. Kami kemungkinan bakal datangkan Van der Sar apabila ada kesepakatan antara Dewa United dengan Ajax Amsterdam dan bisa dirampungkan secepatnya, ujar Adrian. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.